Tidak boleh terlihat di map. Kalau menjaga posisi pasti akan dikejar Profesor KB. Apalagi Violence kita tahu Ada dengan flicker lagi. Chow-nya salah satu hero power dari seorang Violence itu sendiri. Bahkan Ada Purify. kita lihat dari para pemain tim EVOS, mereka sudah mencoba untuk membantu mendapatkan satu buah buff, tapi no Purify Gaming. Wah, ini berani banget sih dari EVOS Icon. Mereka benar-benar tidak membawa Purify sama sekali. Dan ini bisa menjadi sebuah pick off yang banyak banget bisa diamankan oleh Violence dan kawan-kawan. Bahkan sejak awal lihat Van Strong-nya dibikin bonyok dengan banyaknya magical damage dan physical yang keluar dari Violence dan Octa. Alright, dan bahkan di sisi Slowly, dia berhasil mendapatkan satu buah Lethal Wonder di posisi arah EXP Lane, Veldora. Belum memenangkan match up, tapi setidaknya bisa mempertahankan laningnya terlebih dahulu. Mungkin dia akan lebih cepat dari clear minionnya. Yang permasalahannya di sini adalah, dari Faramis kalau udah memiliki damage bersama dengan seorang lampu-lampu, seorang Chow Violence coba all in terhadap seorang Veldora pun mampu loh di pick off. Iya, Veldora ini masalah utamanya ketika dia udah nggak immune atau dia nggak deket sama tembok, Way of the Dragon ini bakal connect dan dia hanya bisa menerima damage tanpa harus bisa memantulkan damage kembali atau memberikan damage reflection kepada teman-teman dari arah Arcusena yang sudah mulai melakukan setup lagi ke arah Turtle. Dan mungkin Sujin akan bertemu dengan kawanan dari arah Arcusena di arah bottom lane. 4 pemain sudah mulai melakukan setup bahkan. Oke, Krite sudah tahu dirinya tidak cukup capable terlihat di map dan dia berada di arah belakang sekali Profesor dan tidak terdeteksi samsek posisinya. Dan itu memang yang harus dilakukan oleh seorang Krite. Karena Krite bahkan nggak boleh muncul di map kalau menurut aku. Bukan hanya menjaga jarak tapi Sujin bakal coba menghindari dengan shadow kill. Pergerakan dari seorang Dawn bakal coba di pick off kah. First blood akan coba di tangan dari seorang Dawn. Terrollplay, Sujin tertake down. Too strong Dawn kali ini dan tidak memiliki damage dari seorang Sujin. Dan bahkan dari Van Strong kali ini bakal kehilangan satu buah turtle. Tapi setidaknya lihat dibaliskan kembali. 1 poin kill dibalas dengan 2 poin kill yang cukup mahal dari tim Arcusena. Pranata masih mau lebih di arah top lane. Ini dia dan bahkan Violence informasi terberikan dan ternyata Flicker berhasil menutup poin kill atas seorang Doma yang tadi tidak berhasil melakukan recall. Invasi Arcusena di early kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dan bersama dengan platingan yang dimiliki dari Pranata membuat Pranata akan lebih strong nantinya. Ya, sesuai dengan data, first blood dari Arcusena ini power banget, apalagi dengan invasi yang tiada hentinya terjadi. Mungkin akan ada satu buah crossbow of tank karena untuk sekarang udah gak ada Guardian Bulwark lagi, tapi ternyata Pranata lagi cooldown dan tidak mau terlalu all in terhadap sosok Van Strong yang sudah tidak memiliki lagi flicker. Tidak terlalu cukup worth it ketika dia all in terhadap pergerakan dari seorang Van Strong dan sedangkan seorang Slowly kali ini mengganggu pergerakan dan invasi yang dilakukan. Don menangkan match up di bottom lane. Bahkan Veldora decimate is on point. Ditancapkan langsung ke dalam dada dari seorang Veldora. Again and again point kill terdapatkan oleh seorang Arcusena dengan ada 4 point kill yang sangat mahal dan mereka mengungguli 2000 Golden ini. Mereka tinggal memantapkan, memenangkan match up dan juga objektifnya. Gila, ini makin hari Slowly makin terlihat percaya diri melihat permainan yang barusan benar-benar dia munculkan, apalagi dalam keadaan Cult Altar. Octa yang kali ini sudah mengeluarkan ultimate-nya dan bahkan terdetek di area mid lane. Langsung ada pergerakan untuk mengincar ke Sujin dan lagi-lagi Slowly mendapatkan poin kill yang begitu mahal dengan decimate-nya. Decimate is on point dan bahkan ini menjadi sedikit problem untuk tim EVOS Icon. Mereka terdistraksi dan mereka terkena invasi di 3 lane yang berbeda. 3 lane tidak ada yang menang sama sekali membuat 2000 gold masih dipertahankan oleh tim dari Arcusena. Arcusena kali ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turtle-nya kembali tanpa ada kontes samsek. Wah, ini benar-benar bakal jadi free sih. Sujin udah tumbang 2 kali, beda banget sama Slowly. Slowly levelnya jauh, bahkan ini hampir 2 level untuk sekarang. Plus turtle bakal jadi level yang ke-8. Lawan dan serangan Sujin masih di level yang ke-7. Violence pun tidak bisa ditumbangkan dengan solo pick up dari Sujin. Mungkin memang belum powernya mereka akan membawa game ini ke late game atau tidak dari segi item yang tadi lihat. Informasi telah diberikan Profesor dari itemnya. Ya, Clock of Destiny udah jadi untuk Krite. Ya sebenarnya power high groundnya ada di Krite. Jadi selama EVOS Icon Krite-nya nggak tumbang, sebenarnya mereka powernya masih ada. Tapi untuk sekarang Violence out of nowhere udah ada di belakang, flickernya ready dan bahkan hampir melakukan sebuah invasi namun dibatalkan karena sepertinya dalam keadaan Octa dia nggak punya Cult Altar, cukup resiko ketika melakukan sebuah invasi ke dalam turret. Wow, lihat Way of Dragon dilakukan menuju ke seorang Creative Flicker. Apakah masih selamat? Ternyata
ternyata tidak ada decimate. dikejar. Dikejar, di all in. Okta kali ini tidak mau terlalu terburu-buru. Sosujin, what are you doing? Knock what Shadow, dan ini bencana Sosujin tertinggal. Tidak ada Quad Shadow kembali. Quad Shadow-nya berhasil digunakan dan ternyata membuat dirinya terperangkap di depan sana Sosujin. Wah, ini bisa dibilang 3 kali tumbang. Bukan angka yang bagus untuk Sosujin tentunya di game kita yang pertama. 7-1 dengan perbedaan gold udah menuju ke arah 4.000. Ini yang sempat kita bilang kalau seandainya dengan 8.000 gold di bawah menit yang ke-12 itu masih bisa ditabrak. Dan perlahan-lahan lihat permainan dari RRQ Sena, mereka menabrak dan Okta untuk sekarang menarik satu sosok Van Strong di arah depan, nomor 16 dilakukan dan bahkan masih ada pergerakan untuk alter defensif. The way of mereka dilakukan, Violence mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari EVOS Icon, tapi ternyata lagi dan lagi Okta menjemput dengan satu ultimate mahalnya Cold Altar dari Faramis. Cold Altar yang berhasil menyelamatkan satu sosok Violence yang satu hit terakhir, itu pasifnya pecah. Dan satu itu hit terakhir itu pasifnya pecah. bener-bener Violence-nya padahal udah salah jalan, tapi masih di cover. Itu dia. Kesalahan tanker itu kalau di follow up sama mid laner atau sama jungler yang emang benar-benar bisa nutupin kesalahannya, malah jadi epic moment. Epic moment menjadi menyelamatkan diri dari seorang roamer dan di arah top lane Pranata benar-benar bebas 8.8 level. Sedangkan Doma di 7 level. Dan mereka akan teamfight di arah turtle yang harusnya dilepaskan oleh Sosujin. Sosujin harusnya sudah sadar kalau misalnya dia tidak bisa melakukan kontes, itu akan membuang-buang waktu dan bakal membuat tim RRQ bisa mendapatkan poin atas mereka. Terlalu keras, terlalu berat untuk bisa melakukan pick over terhadap EVOS. Kali ini harus melakukan split pusher, mau tidak mau. Mau nggak mau, karena buat sekarang lihat di area mid lane akan ada sedikit pertikaian. Van Strong jump in ke depan, flickernya ready dan bahkan coba untuk melakukan setup 5 lawan 5 karena sepertinya mereka sadar akan ada pergerakan menuju ke arah turret di area mid lane. Karena menurutku ya, ketika nanti RRQ Sena mendapatkan mid lane turret dari EVOS Icon, power dari Krite akan berkurang. Dan mau nggak mau dia bermain akan lebih jauh lagi. Nggak ada lagi tuh yang namanya Mystic Field di tengah-tengah teamfight. Bukan hanya itu aja, Violence akan di-watch us all in terhadap seorang Okta. Curtain Altar dikeluarkan, Violence kali ini masih mencoba menyelamatkan dirinya bersama dengan Slowly mencoba untuk melakukan sedikit distraksi, tapi Shadow Kill ternyata tidak berasa sama sekali untuk seorang lapu-lapu. Dan di sana EVOS mereka kekurangan daya damage power dan bahkan Violence yang sisa seperempat aja nggak bisa ditumbangin. Oke, Pranata sendirian. Oh my god, 1v3 situation mencoba untuk menahan semua dealing damage yang ada. Veldora di belakang, masih ada power of nature. Okta mencoba untuk menyelamatkan Pranata, tapi sepertinya pada sadar. Surprise! No way. Pranata, Watcher dikeluarkan dan one last hit. Pranata ter-take down. Para pemain dari tim EVOS kali ini berhasil memberikan happy birthday terhadap seorang Pranata, membuat dirinya tertumbangkan. Keputusan sangat baik, tapi lihat Violence mencoba untuk menutup pergerakan. Ada Veldora di garis depan bersama dengan Solidity. Flicker yang dikeluarkan dan bahkan di arah Nominal Blast bottom lane for defensive. Membuat Sosujin bebas untuk melakukan farming. Ya, ini bisa dibilang jadi space untuk Sosujin dan bahkan mengejar ketertinggalan level karena slowly dia one level away daripada Sosujin itu sendiri. Okta sebenarnya mencoba untuk mengcover ke arah Pranata tadi. Tapi masalah utamanya karena cooldown yang begitu lama dari Cold Altar. Karena kita tahu kan kalau nggak pakai buku aja dia 82 detik. Iya. Jadi itu adalah jangka waktu yang menurutku sangat lama sekali sebelum Pranata bisa di-cover untuk dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Dia butuh 45% cooldown reduction Tapi soalnya. RRQ nggak boleh ngikutin gameplay EVOS yang seperti ini loh. Iya, temponya jadi pelanin soalnya. Karena ini yang sengaja dia inginkan untuk membuat Sosujin punya waktu untuk farming. Tapi The Wave Dragon menuju ke arah seorang Veldora. Watch pun dikeluarkan, tidak cukup waktu dan Sosujin bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Memberikan sedikit distraksi yang diberikan Sosujin ternyata tidak terlalu berimpact melihat adanya lot yang sudah didapatkan oleh seorang Slowly. Di arah bottom lane, para pemain dari tim EVOS memberikan satu turret hadiah atas kehilangan Lord yang pertama mereka. Oh, Nominal Blast mungkin connect dan di depan sana. 3-man terkena pergerakan dari Cry. Dan bahkan lihat Tonnya mencoba untuk bertahan. Masih ada shield absorb dan masih mampu untuk bertahan. Jamin ke belakang. Sosujin tidak mendapatkan apapun. Dan bahkan kena Quad Shadow terkena The Way of Dragon. Tumbang untuk keempat kalinya dari Sosujin. Terperangkap di dalam teamfight yang tidak cukup adil. EVOS kali ini kehilangan Sosujin kembali. Memaksakan dengan Quad Shadow yang sudah tidak dimiliki. Dengan Shadow Kill di depan sana dan tidak ada hero untuk menjemput seorang Sosujin adalah keputusan yang kurang baik. Dan bahkan kalau kita melihat dari Van Strong, dia juga cooldown untuk flickernya. Jadi kalau dia jump in, yang ada 2 yang tumbang, gak cuma 1. Dan untuk sekarang dengan item seperti Hunter Strike dan juga Malefic Roar, bayangkan
Pranata udah punya Wind of Nature. Waduh. 2 item dari Sutsujin gak bakal bisa jump in. Hanya untuk memberikan damage ke arah 1-1. 1-1-nya aja gak pernah sendiri, itu masalah utama juga. Dan bahkan ini under banget dari seorang Sutsujin dengan 6.000 gold yang dia miliki tidak cukup untuk bisa memberikan banyak waktu. Dan di posisi yang kehilangan sekitar ini berapa? 7.000 ya? 7.000. 7.000 7.000-an. 6.000 gold kayaknya bukan waktu yang baik di menit yang ke-10. Dan mereka benar-benar udah mulai mempertahankan high ground mereka. Outer mereka coba digeragasin oleh seorang minion super yang bergerak menuju ke arah base turret. Ya pokoknya incar ke arah Krite, itu dia kuncinya. Krite. Apalagi Krite nggak ada Purify. Dan Krite. high ground defensif dari Eva's Icon hanya ada di Savior. Dan Krite punya waktu yang cukup panjang untuk bisa itemnya bisa menumbangkan para pemain dari tim Ararki. Iya, dia Butuh butuh waktu. Divine Glaive ya kan. Glowing One. Glowing One butuh sih buat poking damage ke arah Pranata. Dan itu maksain Pranata untuk bikin Athena Shield seenggaknya. Defense Glaive. Divine Glaive. Ya, jadi memang berat banget untuk Krite. Kali ini dan Freeze bahkan akan coba dikeluarkan oleh para pemain dari tim RRQ Sena. Coba untuk memberikan sedikit distraksi di dalam satu buah jungle. Dan dia tidak segan-segan untuk Violence bisa men-take down seorang Doma. Karena Doma di sini belum memiliki power dari Immortality. Tidak ada Purify Gaming. Atau bahkan Wind of Nature aja ini bakal susah banget untuk ditabung. Lihat semuanya di freeze minionnya. Gak dikasih jalan minionnya. Biar Krite dan juga Sutsujin gak farming. Sementara slowly dia masih farming di area jungle. Dia bisa invasi dan dia bisa dapetin level 15 sesaat lagi. Ini kalau kata orang-orang dimiskinkan. Dimiskinkan. Secara paksa. Waduh. Bahaya juga nih. Mereka Tapi dari segi jungle laningnya semua di freeze. benar. Tapi masalahnya Eva's Icon juga melakukan hal yang serupa. Mereka melakukan freeze terhadap minionnya juga. Hanya melakukan last hit saja. Agar mereka masih bisa farming di dalam area teritorial mereka. Sama-sama classy banget nih untuk kedua pemain MDL dari kedua tim ini. Alright, dan tapi menuju ke arah Lord yang kedua yang akan didapatkan oleh tim RRQ Sena. Tapi nampaknya kali ini RRQ Sena akan mendapatkan tanpa ada kontes sama Gak akan sekali. ada kontes kayaknya. Kecuali mereka mau coba do or die. Tapi apakah itu dilakukan? Atau Downing Light ya. Secara nggak sengaja. Nah, Terlalu terburu-buru. udah ke detect. Gak ada ultimate dari Savior dan bakal jadi Lord yang gratis untuk teman-teman RRQ Sena. Ya, free Lord. Udah pasti. Free Lord. Kalau EVOS Icon keluar dari kandangnya, itu bahkan bisa merontokkan mereka dan one straight push Israel di atas menit 12 tidak ada pasif tuh ratingan Profesor kami. Iya, karena mau bagaimanapun winning condition dari RRQ Sena ini nabrak. Karena mereka bawa Faramis, mereka bukan bawa tipikal hero yang high ground, mereka bukan bawa tipikal hero yang harus teamfight di area jungle, enggak. Mereka harus nabrak intinya. Kalau mereka nabrak, apalagi dengan flicker dari Okta dan itu bisa menarik dengan Shadow Stampede, minimal narik Doma, itu udah bisa langsung ditabrak balik sama Donnya juga. Agar ada follow up yang cukup dan juga bisa diambil oleh Violence dengan Chow-nya. Oke, kali ini lihat ada best turret akan coba dihantam oleh seorang Bubble Lord terhormat. Enhance kali ini masih ada Krite yang mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dengan adanya high ground defensive yang dia miliki. Doma memberikan pressure atas seorang Violence. Memukul mundur Pranata dan bakal coba dengan shadow kill-nya masih ada Wind of Nature. Pranata still survive. Masih ada Cult Altar menyelamatkan para pemain dari tim RRQ Sena. Mundur ke arah belakang. Torch kill udah mulai terbuang sedikit demi sedikit. Tapi Don masih memiliki Brave Fighters-nya dan jangan sampai Doma tidak ingat dengan Brave Fighters yang sakit. Ini damage-nya dia ada dan jangan lupakan juga bahwa dia memiliki 1 point kill. Jadi spell fam-nya juga aktif dan Van Strong mencoba untuk mencari posisi. Udah tahu kalau nggak punya Cult Altar, Don dikejar tapi ternyata masih ada Immortality. Langsung diurungkan niatnya. Mundur teratur daripada nanti ternyata RRQ Sena malah melakukan serangan balasan dengan kehadiran dari Don. Kita tahu sendiri XP laner lapu-lapu lagi hype banget untuk sekarang. Dan bahkan untungnya lapu-lapu itu bisa dilumat dengan cepat oleh seorang Kari. Tapi mereka akan mencoba all in di dalam Purple Buff dimiliki dari salah satu Sutsujin. Mereka mencoba team fight tapi lihat Pranata dengan attack speed yang sudah dia miliki. Ini sulit banget untuk bisa dibendung dan bahkan retribution di sound point from Sutsujin. Mencoba untuk memaksa, mundur ke arah belakang, di all in bersama dengan Watcher, Kertal tersave the day! Again and again! Okta menyelamatkan seorang Violence, Immortality di depan sana dan ternyata satu buah flicker for covering up. Fastro, what the mind blower yang dilamatkan Pranata masih ada Wind of Nature, mundur ke arah belakang, Immortality pecah dan bakal Violence akan ter-take down! Membalikan kembali keadaan EVOS Icon tiba-tiba
Now meroar. Ini dia satu momentum yang ternyata bisa dimainkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mereka masih mau lebih. Lihat Sutsujin ke arah belakang mencoba untuk mengincar ke Okta. Oktanya tumbang terkena efek dari Downing Light. Dan bahkan ada 3 member yang hilang tiba-tiba. Untungnya Okta punya pasif yang sepertinya menumpuk. Dan untungnya dia langsung survive atau hidup kembali, resurrected kembali untuk team fight jangka panjang. Ini bahaya Profesor KB untuk Ararki Sena. Kenapa lihat goldnya udah mulai dibayar dengan sedikit demi sedikit. Dan bahkan lihat Downing Light yang dimiliki dari seorang Krite nampaknya udah harus mulai diperhitungkan. Nah itu dia tuh. Lord muncul dengan power 5 versus 5. Tapi dari segi laning phase, EVOS kali ini cukup memenangkan di laning top lane-nya. Wah mereka coba paksa dong. Berlima di arah top lane. Kalau misalkan di flanking sama Cho atau lapu-lapu ini menurutku akan menjadi malah petaka. Krite gak ngedetect siapapun di depan sana. Dan lihat Violence, The Way of Dragon menuju ke arah Veldora. Shadow Kill digunakan, Cold Altar juga dibuka. Dan bahkan ada 12 di cancel oleh Slowly dengan menggunakan Asura Aura. Donnya tumbang tapi gak masalah. Lihat Pranata di arah belakang mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Karena dia udah gak punya lagi serangan dari Crossbow of Tank. Dan bahkan masih ada pergerakan dari seorang Slowly. Mencoba untuk bertahan namun tidak bisa. Dia pun tershutdown. Dan ini bisa menjadi momen comeback bagi EVOS Icon. Itu namanya Thor baiting. Again. Baiting yang didapatkan oleh tim EVOS Icon ternyata berhasil membuat tim Ararki Sena membalikan kembali keadaan kali ini. Udah dikejar, dibayar hampir lunas. Utang gold difference yang dimiliki dari tim EVOS Icon. Ararki Sena. Dan dia sama sekarang Profesor KB. Iya, equal. Jadi bahkan bisa menyusul dengan Lord tambahan juga kali ini. Ini bakal bahaya banget. Violence akan coba dipasang, Shadow Kill udah mulai terlalu sakit. Mereka harus di-respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Sutsujin. Ini bencana untuk tim Ararki Sena. No violence, no pick over untuk inisiator. EVOS Icon mencoba untuk memangsa ke arah depan, mundur ke arah belakang. Lordnya sudah di-enhance walaupun belum di Lord Evolve, tapi lihat dari seorang Fansong. Mencoba untuk memberikan satu buah damage, mundur ke arah belakang dodge-nya. Terlalu sakit tapi diberikan. Pranata mencoba untuk bertahan, Kertal telah dibuka. Dan bahkan masih mendapatkan satu Pranata. Instant pick off from Sutsujin. What the epic comeback from EVOS Icon menghabiskan Ararki Sena di game yang pertama. Dan